Halo guys, hari ini Mimin akan merekap alur cerita dari Donghua, The Lord of Rogue Devil, part kedua. Sebelum itu, Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Di awal scan dapat terlihat Lin Xiao pergi ke guild refiner. Tiba-tiba datanglah penjaga guild tersebut dan penjaga guild tersebut mengusir Lin Xiao. Lin Xiao pun langsung menabok penjaga tersebut. Datang pula Jiang Hong yang terlihat menendang pengawal tersebut dikarenakan pengawal tersebut menggunakan nama guildnya. Terlihat Jiang Hong sedang menghina Lin Xiao. 存放在眼里，怎么林大少还没被当街做过瘾，又来工会讨打了吗？呀！ Dapat kita ketahui, Jiang Hong sekarang ini menjadi seorang penyuling. Jiang Hong menganggap kalau Lin Xiao ini pergi untuk meminta obat. Lin Xiao mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan obat untuk mengalahkan kaki anjing Jiang Hong. Karena hal tersebut, Jiang Hong memanggil para pengawal untuk mengusir Lin Xiao. 就以工会的借口动手吗？那你说别人是信我？ Di sini, Lin Xiao menipu mereka dengan mengatakan penyulingan kristal api ungu milik Jiang Hong akan segera jadi. Lantas, Jiang Hong pun langsung menjaga penyulingan obatnya. Namun tiba-tiba beralih scan terlihat Lin Xiao mengarah ke arah pelayan wanita di pavilion tersebut. Dapat terdengar Lin Xiao merayu nona tersebut hingga membuat nona tersebut tersipu malu. Terlihat Lin Xiao ingin menjual resepnya untuk ditukarkan dengan beberapa obat. Namun tiba-tiba datanglah Liu Xi. Liu Xi dapat terlihat tertarik dengan obat tersebut. Liu Xi pun ingin membeli resep obat Lin Xiao. Namun Lin Xiao tidak ingin menjual pada Liu Xi. Karena hal itulah Liu Xi pun membakar resep obat tersebut. Dan ia mengatakan jika itu benar-benar resep Lin Xiao, maka ia pasti bisa menuliskannya kembali. 不好吗？ 若单方是你的，你再写一份便是。 Lin Xiao telah mengetahui bahwa Liu Xi telah menghafal resepnya. Akhirnya Lin Xiao pun memberikan resep itu sebagai hadiah terakhir untuk Liu Xi. Lin Xiao juga mengetahui kalau Liu Xi terkena 6 nadi racun dingin di tubuhnya. Liu Xi sangat terkejut mendengarnya karena Lin Xiao bisa mengetahui hal tersebut. Xi pun mengajak Lin Xiao untuk duduk di atas. Namun Lin Xiao memberikan syarat resep obat yang ia berikan tadi harus disuling Liu Xi dan mengantarkannya ke Mercurius Sipang. Maka ia akan memikirkan untuk berbicara dengan Liu Xi. Beralih scan di kediaman Lin Xiao, terlihat ayah Lin Xiao memberikannya obat untuk menyembuhkan luka dari Lin Xiao. Obat tersebut buatan dari Master Yuan Shihai. Namun di sini Lin Xiao mengetahui kualitas pil tersebut sangatlah buruk dan ayah Lin Xiao sedang ditipu oleh Master Yuan Shihai. Ternyata ayah Lin Xiao membeli obat tersebut sangatlah mahal. Dan terdengar Lin Xiao akan memberi perhitungan pada Master Yuan Shihai. 不继续了，袁四海，这笔账我记下。 Dapat diketahui, selama ini Lin Xiao tidak bisa berkualifikasi karena sewaktu ibunya mengandung, ada seseorang yang menyerang ibu Lin Xiao. Dan hal ini menyebabkan kerusakan saat Lin Xiao lahir. 只有真正强大起来，才能保四方侯府长安。 Beralih scan, terlihat Ying Er memberikan obat buatan dari Liu Xi. 人之将死，动作就是快。 Lin Xiao langsung menyerap energi pil tersebut.
Dan dalam waktu 3 hari, Lin Xiao pun berhasil menyerap obat tersebut. Dan ia dapat berlatih seperti orang normal lagi. Setelah menyerap obat tersebut, Lin Xiao dapat berkualifikasi lagi. Dan terlihat Lin Xiao mencoba menggunakan beberapa teknik untuk mengetes kekuatannya, baik itu teknik internal maupun eksternal. Terlihat Lin Xiao sangat bangga dengan kemampuannya. Beraliskan, Lin Feng dan Xiang Er sedang berjalan-jalan. Namun di depannya ia melihat seorang lelaki yang sangat sombong. Akhirnya Lin Xiao pun memukul laki tersebut. Tanpa ada angin dan hujan, datanglah Jiang Yu dengan sangat arogan yang terkesan seperti mengejek Lin Xiao dan mengajak Lin Xiao berduel. Dapat terlihat Liu Shan sedang menunggu Lin Xiao dipukuli, dan apabila Lin Xiao telah terluka, ia akan membawa Lin Xiao ke rumahnya. Dan karena hal itulah pasti ia akan dikasih uang oleh ayah Lin Xiao. Namun tak sesuai ekspektasi, Jiang Yu dengan sangat mudah dikalahkan oleh Lin Xiao. Tiba-tiba datanglah kacung Jiang Yu, yang dimana mereka ingin memukul Lin Xiao. Dengan beberapa gertakan dari Liu Shan, kacung tersebut tidak berani untuk berbuat masalah dengan Lin Xiao. 够了吧，满门抽斩！今儿我就给少爷记好了，看看是谁敢对您动手，一概都送去官府。 Kacung Jiang Yu pun meminta Lin Xiao untuk melepaskan tuan mudanya. Terlihat Jiang Yu mengerahkan pukulannya kepada Lin Xiao. Namun hal tersebutlah yang membuat Johnny Jiang Yu dalam masalah. 我废了你！ Terdengar pula orang-orang terkejut dengan kemampuan Lin Xiao yang sekarang. 想找我动手，尽管来，小爷我随时奉陪。 Dari scan ini kita mengambil kesimpulan sombong dapat menjatuhkanmu. Jadi rendah hatilah, percaya diri, dan buba di bako. Dapat terdengar Jiang Yu akan mengadu kepada Jian Hong tentang apa yang ia alami. Dapat terlihat Lin Xiao ingin meminta bukti kepada Liu Shan tentang kesetiaannya. Dan Liu Shan pun akan memberikan sebuah rahasia atau harta karunnya kepada Lin Xiao. Beralih scan dapat terlihat teman-teman Lin Xiao, yakni Zhou Wanguang dan juga Mu Feng. Terlihat mereka sangat bahagia karena Lin Xiao dapat berkualifikasi lagi dan dapat mengalahkan Jiang Yu. 你说你当街收拾了江宇，我和芳芳等不及就先来找你了，真的吗？给了他点教训。 Akhirnya Liu Shan memberikan harta karun rahasianya kepada Lin Xiao. Pada awalnya kita mengira bahwa itu hanyalah kayu biasa yang rusak. 这么根破木头， 哎，您就别笑话我了。我刘三虽然本事不大，眼力还是有的。 Ternyata benda itu disebut dengan rotan ungu. Bahan tersebut sangat bagus untuk pemurnian. Lin Xiao pun menerima Liu Shan sebagai bawahannya dan menyuruh Ying Er untuk mengantar rotan itu ke kediaman Lin Xiao. Liu Shan pun terlihat berterima kasih kepada Lin Xiao. 你一定小心。放心吧，我倒要看看那 Beralih scan, Lin Xiao dan teman-temannya dihadang oleh seorang pria yang Mimin kurang tahu namanya siapa karena subtitlenya hilang. Yang dugaan Mimin, pria tersebut merupakan suruhan dari Jiang Hong, atau dapat kita sebut sebagai pembunuh bayaran. Terdengar mereka menganggap orang tersebut dungu karena orang tersebut diam saja dari tadi. Lin Xiao pun menyuruh temannya agar lebih waspada. Namun teman-teman Lin Xiao meninggalkan Lin Xiao untuk melawan pembunuh misterius tersebut. Dapat terlihat pembunuh bayaran tersebut menggunakan kotak pedangnya untuk membunuh Lin Xiao.
Lin Xiao sangatlah tidak percaya diri dapat mengalahkan pembunuh bayaran tersebut. Dapat kita ketahui, pembunuh bayaran tersebut berada di ranah Yuan sejati. Sedangkan Lin Xiao masih berada di ranah pemurnian tubuh. Dapat terdengar pula pembunuh bayaran tersebut sangatlah meremehkan Lin Xiao. Lin Xiao pun terus bertahan dari serangan pembunuh bayaran tersebut. Hingga akhirnya Lin Xiao tidak dapat menahan pedang pembunuh bayaran tersebut. Dan di sini Lin Xiao mengira bahwa ia akan mati. Ternyata datanglah Xuan Guang dan Mu Feng yang ingin menyelamatkan Lin Xiao. Mereka juga menyuruh Lin Xiao lari dari tempat tersebut karena pembunuh tersebut hanya menargetkan Lin Xiao. 校长快跑！怎么能？你傻了吗？这人就是来杀你的，未必会杀我们啊！好吧，那我 Dengan sangat mudah, teman-teman Lin Xiao dikalahkan oleh pembunuh bayaran itu. Ternyata Lin Xiao tidak melarikan diri dan ia pun masuk dalam posisi untuk menyerang. Namun tiba-tiba Ying Er memukul pembunuh bayaran tersebut. Pembunuh bayaran tersebut kaget karena Ying Er berada di ranah Yuan sejati dan kekuatannya sangatlah kuat. 何时多了这么一个强者？ Namun serangan Ying Er sangatlah tidak efektif dan dapat terlihat walaupun Ying Er kuat, namun ia tidak dapat bertarung. 不是吧？你是来卖萌的吧？ Dan karena hal tersebutlah dengan sangat mudah pembunuh bayaran tersebut mengalahkan Ying Er. 别人动过手。他背后。 Di sini tinggallah Lin Xiao seorang diri. Namun dapat terlihat ada formasi teleportasi di bawah Lin Xiao dan teman-temannya. Akhirnya Lin Xiao pun mencoba mengulur waktu agar formasi tersebut aktif. 剑侠练到第几把了？如果我教你，练的绝对比现在快。你知道剑侠？乖，下次见面教你。 Beralih scan, ternyata Liu Xi lah yang telah menggunakan teknik formasi tersebut. Dan dapat diketahui teknik teleportasi Liu Xi sangatlah buruk. 质量也太差了。 Dapat terlihat Lin Xiao pun memberikan resep untuk menyembuhkan racun es Liu Xi. 啊，这些都是寻常的药材，并没有什么高等灵药啊。怎么怀疑少爷我诓你啊？以普通灵药炼制出高等灵药才能拥有的药性。 Liu Xi menanyakan apakah Lin Xiao mengetahui siapa yang ingin membunuhnya tadi. Ternyata orang yang menggunakan kotak pedang hanya ada di Qingzhou, atau salah satunya berada di Sakte Pedang Qin Yun. Lin Xiao mengatakan ia tidak ingin menyelidiki hal tersebut karena kerjasama atau balas budi mereka telah impas. Namun di sini terlihat Liu Xi seperti ingin menjalin hubungan pertemanan bersama Lin Xiao. Mendengar hal tersebut, Lin Xiao pun langsung mengangkat Liu Xi. 要干嘛？